Hai guys, apa kabar? Kembali lagi sama saya Mirza Henry dalam program Financial Literacy Corner for Financial Freedom Radio Kela 107,1 FM. Sama-sama sekali menarik ya bahasan saya tadi sama Kang Kujang. Ceritanya tentang bagaimana sih seorang karyawan, apalagi seorang entrepreneur untuk mulai berpikir ulang gitu tentang konsep diri mereka, yaitu awali dengan financial literacy, jalankan secara disiplin dan fokus, terakhir akhiri dengan financial freedom. Kalau bagi karyawan ya financial freedom di masa pensiun. Kalau bagi entrepreneur jelas dalam hal dia menjalankan bisnis, kita benar-benar bisa mencapai financial freedom. Sama-sama sekalian ketika bicara tentang yang namanya kehidupan kita sebagai karyawan, tadi saya sama Kang Ujang bahas, seringkali kita terjebak bekerja saja gitu. Saya tidak pernah fokus endingnya kemana gitu. Dan endingnya itu financial freedom. Saya bisa yakin banyak yang tidak ngacu ke sana gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah how-nya gitu. Dalam perjalanannya mereka tidak menjadi bahwa salah satu skill ya, financial literacy itu menjadi sebuah kebutuhan gitu, ketika mereka menjalankan sebagai sebuah bisnis gitu. Nah, dalam konteks ini kita harus bisa menjadikan awali dengan financial literasi, jalankan secara disiplin, dan akhiri dengan financial freedom. Nah, apa itu pesan yang saya sampaikan? Jadi buat karyawan untuk entrepreneur, yuk satu, tetapkan tujuan kamu dulu menjadi financial freedom, kita bekerja ataupun berbisnis. Ini penting sekali gitu, karena financial freedom itu akan membantu kita mencapai ketenangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mulai memiliki mindset orang kaya dalam kelola uang. Dia punya uang, dia seperti uangnya beberapa, lalu sebagian uangnya diberikan untuk investasi, bukan untuk konsumsi gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, mulai melakukan money management. Mulai dari mana? Mulai dari yang namanya bikin budgeting. Bagaimana kita menghitung pengeluaran kita selama sejak bagaimana kita mulai fokus dalam hal mengelola kebutuhan kita sebulan berapa. Ketika kebutuhan dimulai, maka kita compare pendapatan kita harus 2 kali lipat minimal dari pengeluaran kita sebelumnya, karena menggunakan konsep 50, 30, 10, 10. Selanjutnya adalah kita harus melakukan, karyawan itu, entrepreneur itu harus melakukan yang namanya cost control. Bagaimana mengolah pengeluaran, fokuslah kepada kebutuhan, jangan keinginan, karena itu fatal banget kalau kita fokus ke keinginan. Nah, ke pengeluaran gitu, kita harus fokus ke kebutuhannya, hemat-hemat lah, berpikirlah sebelum membeli sesuatu. Nah, selanjutnya adalah kita siapkan buffer bill, kita siapkan dana cadangan kita lah, dana cadangan kita untuk bisa minimal 10 juta lah dari rekening terpisah yang kita miliki. Nah, dari dana cadangan ini kita lanjut ke dana darurat, ada 3 atau 6 atau 12 kali, maksimal 12 kali daripada kebutuhan kita. Simpel lah itu, dalam bentuk tabungan, dalam bentuk investasi emas, kemudian gampang dicairkan. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke tabungan mana yang buat dan terakhir adalah investasi. Sebenarnya antara tabungan dan investasi bisa investasi duluan boleh. Kenapa? Tabungan itu juga bisa, tabungan uang yang dipisahkan untuk tujuan tertentu, investasi untuk mengumpulkan uang, dan hasil investasi bisa kita pakai juga untuk pengembangan uang. Nah, sama-sama itu yang bahasan saya tadi dengan Kang Ujang di program Financial Literacy for Financial Freedom hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, bahwa penting buat kita saat ini awali dengan financial literacy, jalankan secara disiplin, dan akhiri dengan financial freedom waktu kita menjadi seorang pensiuner atau jadi seperti itu saja. Sama-sama sekalian, semoga bermanfaat. Silahkan banyak tulisan-tulisan lagi yang ada di www.drmirzahhendry.com atau IG @mirzahhendry ataupun TikTok @mirzahhendry. Sukses buat kita semua. Financial Literacy for Financial Freedom.